Setiap orang mengalami dinamika di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita menyebutkan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, ya, menguat dan melemah, naik dan turun, ya, bertambah karena ketaatan kepada Allah dan berkurang karena kemaksiatan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menemui Sayyidina Handalah radhiyallahu anhu dalam satu kesempatan, lalu bertanya, kaifa haluka ya Handalah? Bagaimana kabar Anda wahai Handalah? Handalah radhiyallahu anhu menjawab, qad nafaqa Handalah ya Abu Bakar. Handalah ini sudah jadi munafik wahai Abu Bakar. Loh, kenapa Anda mengatakan begitu? Kata Handalah, saya ini kalau di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada di dekat beliau, maka rasa-rasanya surga begitu dekat ada di hadapan saya. Rasa-rasanya kaki saya berada di atas neraka jahanam yang menyala-nyala, sehingga saya merasakan rasa takut yang sangat kepada Allah, seakan-akan Allah itu begitu dekat ada di depan kita. Itu kalau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau pulang, ketemu pekerjaan, ketemu keluarga, ketemu urusan anak-anak, ketemu ini, ketemu itu, rasa-rasanya semua bayangan yang sangat indah itu tentang akhirat itu hilang lenyap tak berbekas. Bukankah ini sebuah kemunafikan? Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya juga mengalami yang begitu. Lalu kalau begitu kita tanyakan kepada Rasulullah SAW. Maka mereka menanyakan kepada Nabi SAW. Nabi tersenyum dengan penuh kasih sayang kepada mereka dan bersabda, kalau kalian itu senantiasa berada dalam keadaan seperti ketika bersamaku, dimanapun, kapanpun, maka malaikat akan menyalami kalian di tempat tidur kalian, menyalami kalian di tempat pekerjaan kalian, ya. Ya karena sudah seperti malaikat kita ini kalau sampai stabil terus gak pernah berubah imannya. Tetapi sa'atan wa sa'ah, ya Handalah sa'atan wa sa'ah. Ya memang ada saat-saat kita semangat, ada saat-saat kita lemah. Patokannya apa? Selemah apapun yang terjadi, kalau bisa kita jangan meninggalkan yang fardu. Jadi jangan kehilangan yang wajib. Kalau kita sedang lemah-lemahnya iman, malas banget beribadah, upayakan kita tetap tidak kehilangan yang fardu, tidak kehilangan yang wajib. Nah, bagaimana kalau kita sampai ya parah lalainya lalu kemudian jatuh ke dalam kemalasan ibadah yang berat? Insya Allah kalau kita masih ada rasa bersalah, kalau kita masih ada rasa berdosa, kalau kita masih ada rasa nggak nyaman gara-gara meninggalkan kewajiban kita, maka insya Allah masih ada keimanan di situ. Maka insya Allah hatinya belum mati, hatinya masih hidup. Dan itu sangat bisa diselamatkan. Ya, pertama, ambil jeda. Ambil waktu untuk melakukan tafakur, ambil waktu untuk melakukan muhasabah. Coba lepas sejenak dari kerutinan. Coba lepas sejenak dari aktivitas-aktivitas yang membelenggu kita. Kemudian sediakan waktu untuk tafakur. Kalau sudah tafakur, maka kemudian meningkat kepada istighfar. Memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Karena yang semakin membuat hati ini cahayanya redup, semakin redup adalah dosa yang kemudian bertumpuk, dan dia akan kemudian menguat lagi cahaya itu kalau kita beristighfar. Lepas lagi noktah-noktah kerak-kerak dosa tadi, sehingga kemudian hati kembali bercahaya sedikit demi sedikit. Jadi ambil waktu untuk tafakur, bahkan mungkin yang lebih refresh bukan cuma ambil waktu, tapi cari tempat juga untuk tafakur. Kunjungilah tempat yang kemudian memberikan, istilah anak muda sekarang ada vibe yang positif gitu ya. Ya pergi ke masjid yang makmur, yang kegiatannya ramai, mendengarkan orang yang kemudian membaca Al-Quran dengan suara yang indah dan penuh penghayatan, misalnya gitu ya. Atau kemudian ya pergi mendatangi seorang ahli ibadah, seorang yang ahli ilmu, seorang yang alim, yang faqih, yang terjaga ketaatannya kepada Allah untuk mengambil semangat. Ya, kita bisa melakukan upaya-upaya itu. Untuk intinya adalah ambil wakfah, ada terminal perhentian dari kerutinan yang membuat kita kebas hati kita, membuat hati kita terasa berat untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Jadi ada wakfah, ada terminal perhentian sejenak, lalu kita tafakur, lalu kita istighfar. Insya Allah ini akan menjadi obat yang sangat baik bagi hati. Lalu kemudian sesudah itu ketika hati mulai menguat, perjuangkan sekuat tenaga untuk meraih apa yang dinasihatkan oleh para ulama sebagai tombol hati.
Ya, kita bisa kembali kepada Quran, maca Quran angen-angen sak maknani, membaca Quran sambil menyimak apa yang dimaksud di dalam bacaan itu, maknanya, tafsirnya, tadabburnya, gitu ya. Atau kemudian kita menyeksamai kisah-kisah para salihin, ya. Kita menyimak sirah Nabi, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW mengorbankan segalanya untuk mengantarkan hidayah ini, cahaya ini kepada kita, gitu ya. Sampai kita merasa malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita kemudian tidak mau untuk memenuhi apa-apa yang menjadi kewajiban dan kebutuhan kita sebenarnya di dalam beragama. Kemudian ya kita juga bisa meluangkan waktu. Tak sengaja lah habis isya tidur, pasang waker untuk kemudian bisa bangun jam 2, setengah 3, jam 3 boleh. Atau kalau tidak mau terlalu berat, setengah 4 gitu. Bangun sepertiga malam terakhir di waktu sahur, waktu yang hening. Kita bisa melakukan sholat, nggak usah banyak-banyak dulu. Sholat malam diniati tahajud 2 rakaat, ditambah witir 1 rakaat. Tidak usah membaca yang berat-berat, cukup membaca suratul Fatihah di rakaat pertama, diikuti suratul Kafirun, kemudian nanti rakaat kedua suratul Fatihah, diikuti dengan suratul Ikhlas misalnya, atau dengan suratul Alam Nashrah. Ya. Kemudian kita renungkan perlahan-lahan, kita mohon kepada Allah, kita beristighfar, kita berzikir di waktu sahur itu, mohon ampun. Karena itu waktu di mana mustajabah, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, manakah hambaku yang meminta ampun, aku beri ampunan. Manakah hambaku yang meminta karunia, aku beri karunia. Manakah hambaku yang ingin rahmatku, aku rahmati. Itu saat yang sangat luar biasa. Kemudian ya, kalau bisa berlaku prihatin, berpuasa, mumpung menjelang Ramadan, Rajab dan Sya'ban sunnah untuk memperbanyak. Kemudian ya, berkumpul dengan orang-orang salih. Insya Allah akan menjadi obat bagi hati kita. Barakallahu fikum.